Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Purnama. Saya salah satu tim mengajar dari mata kuliah Dasar Pemrograman di Teknik Informatika ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi pengantar pertemuan pertama tentang dasar pemrograman. Sebelum kita mulai, saya ingin memberi gambaran secara garis besar dulu sebenarnya apa yang dituju oleh kuliah dasar pemrograman IF 1210 ini. Jadi yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai konsep fundamental tentang pemrograman, konsep fundamental pemrograman, yaitu yang pertama abstraksi, ada dekomposisi masalah, ada modularisasi, ada rekursif, ada skema, dan standar coding. Dan yang kedua nanti kita akan memberikan keterampilan pemrograman skala kecil. Jadi dari aspek codingnya saja. Berikutnya nanti kita akan memberikan gambaran tentang peta dunia pemrograman untuk dapat mempelajari pemrograman lebih dalam lagi. Pada tahap-tahap berikutnya di tingkat 2, 3, dan 4 di Teknik Informatika ITB. Sebenarnya ini silabus ringkas dari perkuliahan IF dasar pemrograman. Jadi yang pertama adalah konsep fundamental pemrograman. Nanti kita akan ngebahas tools dan term tentang pemrograman. Nanti ada paradigma pemrograman, ada bahasa pemrograman, ada IDE, ada compiler, interpreter, dan segala macam. Berikutnya akan masuk ke pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman fungsional. Jadi, kita akan membahas tentang paradigma pemrograman fungsional dan paradigma pemrograman prosedural dengan beberapa bahasa yang dipilih. Ya, nanti sebenarnya untuk fungsional kita akan mempergunakan kita akan memilih bahasa Haskell, dan untuk prosedural kita akan memilih bahasa Python. Dan berikutnya yang terakhir tentang gambaran besar dari dunia pemrograman dalam bidang computing. Oke. Nah, luaran yang diharapkan yang pertama, nanti mahasiswa yang sudah belajar, sudah mengikuti mata kuliah dasar pemrograman, dia dapat menjelaskan paradigma, dia dapat menjelaskan berbagai macam istilah dan tools yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan kelas-kelas persoalan pemrograman, ada kelas-kelas programmer, ada kelas-kelas program, dan mahasiswa juga dapat mengaplikasikan teknik-teknik sebenarnya yang dibutuhkan untuk memprogram dalam skala kecil. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menghasilkan kode program untuk memecahkan persoalan yang berskala kecil dan bersifat umum. Nah, untuk pertemuan kali ini, apa yang akan dibahas? Nah, khusus untuk pertemuan ini, yang akan dibahas, yang pertama, mengulas kembali konsep dasar dalam berpikir komputasi. Mengapa diberi judul mengulas kembali? Karena sebenarnya untuk mahasiswa tingkat 1 stay, ada satu mata kuliah yang diambil di semester 1. Untuk dulu ada yang namanya PTI, PTIB. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi pengenalan komputasi. Di sana sudah membahas tentang konsep dasar dalam berpikir komputasi. Berikutnya, nanti kita akan menjelaskan tentang ada istilah baru, yaitu paradigma pemrograman. Apa itu paradigma pemrograman? Apa itu bahasa pemrograman? Dan berbagai macam hal terkait dengan pemrograman baik lingkungan, pemrosesan, dan lain-lain. Nanti kita juga akan tahu perbedaan dari pemrograman dan software engineering itu seperti apa. Baru nanti terakhir kita akan bahas tentang secara sekilas tentang alur pengajaran pemrograman di STEM. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ada yang namanya computational thinking. Sebenarnya mungkin istilah ini adalah istilah baru untuk teman-teman yang belum pernah apalagi berkecimpung di dunia pemrograman atau dunia informatika. Cuman akhir-akhir ini istilah computational thinking mulai booming ketika Mas Menteri menyinggung tentang computational thinking ini. Sebenarnya apa itu computational thinking? Computational thinking adalah proses berpikir dalam merumuskan masalah dan solusi.
Jadi sebenarnya kan masalah misalnya ada banyak, tapi kita fokuskan misal, oh ya masalahnya yang saya ingin selesaikan adalah masalah yang ini. Nah, solusi ini dibuat secara efektif gitu ya, dan akhirnya nanti akan diberikan kepada agen-agen. Harapannya apa? Ya, masalah ini dapat tersolusikan gitu ya. Jadi kita memformulasikan, merumuskan masalah, merumuskan solusi juga kira-kira seperti apa. Jadi solusinya bisa diwakili ya intinya dalam bentuk yang efektif dan dilakukan oleh siapa? Oleh agen-agen itu. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang computational thinking, sebenarnya ada teknik-teknik yang digunakan untuk untuk berpikir computational. Jadi ada kemampuan berpikir computational. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang berbagai macam teknik-teknik ini. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang dekomposisi masalah, problem decomposition. Apa itu problem decomposition? Apa itu pengenalan pola, apa itu pattern generalization sama abstraksi, apa itu algorithm design, dan yang terakhir nanti ada analisis data dan visualisasi. Hanya untuk analisis data dan visualisasi tidak akan dibahas di mata kuliah dasar pemrograman ini. Oke. Kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi masalah. Nah, apa ini dekomposisi masalah? Sebenarnya dekomposisi masalah ini, jadi ketika kita memandang suatu masalah, ada satu masalah nih. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan? Caranya salah satunya, ketika kita menggunakan teknik ini adalah kita memecah masalah ini menjadi masalah-masalah yang kecil. Oke, masalah ini kecil, oke. Udah gitu masalahnya jelas, ya. Kita dapat dengan jelas menjelaskan suatu proses kepada orang lain. Nah, ini khususnya misalnya ini ke komputer. Oke. Jadi nggak ada masalah, kita pecah kecil-kecil. Nih, dikasih. Gitu ya. Jadi minutes detailnya itu maksudnya, ya sebenarnya minutes detail maksudnya detail yang cukup. Ya, sedetil-detilnya. Contoh misalnya. Kalau misalnya kita merasakan, kita makan, ada suatu masakan. Ada orang-orang yang lidahnya sudah terlatih, bahkan dia bisa langsung ngobrol, oh iya, ini tuh kayaknya pakai jinten deh. Ada rasa-rasa kuningnya gitu, lajanya ada juga. Bahkan dia bisa secara detail, hanya dengan mencicipi, dia bisa bikin makanan yang serupa. Nah, itu salah satu dekomposisi, problem decomposition. Atau misalnya contoh misalnya yang kedua. Contoh yang kedua adalah ketika misalnya dari rumah saya ada di Jalan Gatot Subroto, Bandung, ITB Jalan Ganesha. Dari rumah saya ke ITB banyak cara. Contoh yang pertama. Yang pertama saya bisa lewat Gatot Subroto, udah gitu saya masuk ke Laswi, setelah itu ke Jalan Riau, setelah Jalan Riau saya belok kanan ke Jalan Dago lurus terus sehingga pas udah sampai Jalan Ganesha saya belok kiri. Itu yang pertama. Yang kedua misal, sama, saya Jalan Gatot Subroto, tapi saya lanjut lurus terus, baru saya belok ke Jalan Malabar. Dari Jalan Malabar saya ke Jalan Ahmad Yani, dari Jalan Ahmad Yani saya ke Jalan Sunda, dari Jalan Sunda terus akhirnya ke ITB. Step by step-nya mendeskripsikan cara dari rumah saya ke kampus. Atau bahkan bisa jadi dari rumah saya Gatsu, saya pindah ke Laswi, dari Laswi pokoknya saya langsung ke Buah Batu, dari Buah Batu saya masuk ke tol, terusan Buah Batu baru ke tol, keluar di Pasteur, udah gitu lurus terus naik Jalan Layang, baru turun ke bawah Taman Sari, akhirnya baru belok Jalan Ganesha. Bisa seperti itu. Jadi bisa banyak cara. Ada satu tujuannya kampus, dari rumah. Saya pengen pergi dari rumah ke kampus. Caranya ada banyak. Nah, problem decomposition itu seperti itu. Atau contoh lain misal, dekomposisi bilangan. Misalnya 256,37. 256,37 kita bisa tuliskan jadi 2 kali 10 pangkat 2
5 ditambah 5 kali 10 pangkat 1, ditambah 6 kali 10 pangkat 0, ditambah 3 kali 10 pangkat min 1, ditambah 7 kali 10 pangkat min 2. Nah, maksudnya problem decomposition itu seperti itu. Oke. Jadi yang pertama kita sudah mengenal ada istilah baru yang namanya problem decomposition. Yang berikutnya ada yang namanya pattern recognition. Pattern recognition ini apa? Pattern recognition ini adalah kemampuan untuk melihat suatu kesamaan atau perbedaan sebenarnya umum yang nanti akhirnya bisa membantu kita untuk membuat prediksi, bisa mengarahkan kita ke jalan yang pintas, gitu ya. Contoh, misalnya ada suatu pola bilangan. Nah, dalam ilmu matematik kita bisa mengikuti suatu pola untuk menjelaskan suatu logik. Misalnya ada perkalian dua buah bilangan. Ada ya bilangan berarti ada yang positif, ada yang negatif. Kita mengamati, oh ternyata pertama saya coba nih, minus 3 misalnya. Saya kalikan dengan 3. Oh ternyata hasilnya jadi minus 9 ya. Minus 3 saya kalikan 2, oh minus 6. Minus 3 kali 0, oh 0. Minus 3 kali minus 1, minus 3. Minus 3 kali minus 2, minus. Oh, jadinya 6. Maaf, yang tadi. Minus 3 kali minus 1, hasilnya jadi 3. Minus 3 kali minus 2, misalnya hasilnya jadi. Oh, berarti ketika kita mengalihkan dua buah bilangan negatif, maka hasilnya pasti positif. Gitu. Ya, kita mengenali pola. Itu salah satu contoh dalam ilmu matematik. Tapi nanti ketika kita dalam misalnya pemrograman, ketika kita ngedevelop software, ada beberapa hal yang bisa kita bisa kita amati, kita analisis, dan akhirnya kita bisa tahu, oh ya kesamaannya seperti ini, gitu ya. Yang berikutnya, ya kita udah tahu pattern recognition. Berikutnya kita masuk ke pattern generalization. Sebenarnya apa itu pattern generalization? Pattern generalization dan abstraksi ini contohnya, bukan contoh, definisinya dulu. Definisinya itu adalah kemampuan kita untuk memfilter informasi yang kita butuhkan saja. Jadi yang kalau yang nggak dibutuhkan ya udah nggak kita pikirkan, ya. Kalau misalnya yang pattern generalization ini, ya itu yang abstraction. Kalau pattern generalization, kemampuan kita untuk mengeneralisasi informasi yang dibutuhkan. Oke. Jadi pengenalan pola merupakan dasar dari abstraksi dan generalisasi pola. Oke. Jadi yang sebelumnya pattern recognition atau pengenalan pola adalah dasar dari abstraksi dan generalisasi. Contoh misalnya, peta dunia. Peta dunia ini kan abstraksi dari bumi. Bumi, dia punya garis lintang, dia punya garis bujur. Akhirnya kita bisa langsung mendeskripsikan lokasi geografis. Gmaps kan seperti itu. Pinpointnya di mana. Bahkan secara detail sekarang kita bisa tahu letaknya di mana. Orang itu ada di mana, real time, gitu ya. Karena apa ya? Semakin lama ini masalah tentang kalibrasi ya. Makin lama makin bagus kalibrasinya. Jadi ketika misalnya ada ojek online gitu ya, ketika sudah pinpoint di situ, asal pinpointnya benar-benar sesuai dengan kita pada saat itu, bukan asal ya, seharusnya si orang itu bisa cari kita sampai situ, gitu. Percis di situ, gitu ya. Karena di situ kita bisa tahu lintang sama garis bujur, garis lintang sama garis bujur. Atau misalnya contoh yang lain, daily planner. Nah, daily planner ini dia menggunakan abstraksi minggu dalam bentuk hari dan jam. Ini untuk membantu orang untuk mengatur waktu, gitu ya. Oh ya, saya jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain. Ini yang setiap Senin, yang Selasanya gimana, Rabunya gimana, dan seterusnya. Oke. Nah, ini salah satu contoh pattern generalization sama abstraksi and abstraction. Jadi contohnya misalnya Gunung Fuji. Ketika kita tahu sebenarnya Gunung Fuji itu seperti ini. Tapi, nah, ada seseorang namanya Katsushika Hokusai, dia melukis Gunung Fuji menjadi seperti ini. Pattern generation. Dapat ketangkap ya? Jadi, kita nggak perlu detail menggambar sama percis,
tapi kita hanya perlu menemukan pola-pola kira-kira seperti itu, dan akhirnya lukisan ini ya, ketika kita melihat lukisan ini ya, oh iya ini adalah Gunung Fuji, misalnya seperti itu. Atau contoh lain dari pattern generalization sama abstraksi sama generalisasi pola. Ini ya, ini adalah misalnya ada orang, ini foto ya, misalnya ini misalnya ini sama kayak seperti foto gitu ya, atau ini ada yang ya dibuat seperti ini sajalah ya, menyerupai, ada juga yang seperti ini, ada yang seperti ini, bahkan ada yang seperti ini. Nah, terkait dengan yang ini contoh, saya pernah coba nanti searching di internet, ada kartun Jackie Chan. Inti dari kartun tersebut adalah ingin memperlihatkan kepada penonton bahwa ada animasi yang animasinya itu baik dari gerakannya itu, gerakan apa ya? Ya, intinya gerakan sih, bukan baik dari gerakan. Ya, intinya gerakan, ada behavior-nya, segala macam yang berhubungan dengan Jackie Chan itu ada di si kartun itu. Padahal kartun itu hanya kayak pentol korek api gitu. Bulat, lurus, ada kaki, ada tangan dua. Jadi cuma lurus-lurus gitu aja. Tapi ternyata dari kartun yang seperti, dari karakter yang seperti itu, ketika kita melihat secara nggak langsung membayangkan bahwa itu adalah Jackie Chan. Kenapa? Karena dari patahan-patahannya, ketika dia bertarung dengan orang, ketika dia loncat dari satu gedung ke gedung yang lain misalnya, ini benar-benar percis disesuaikan dengan Jackie Chan. Saya nggak perlu bikin sesuai yang keren, rambutnya yang terurai seperti misalnya animasi Final Fantasy misalnya, nggak perlu, karena memang tujuannya memang untuk ya hiburan agar orang, oh iya, ketika melihat kartun ini saya melihat Jackie Chan, terhibur dengan atraksinya yang luar biasa misalnya seperti itu. Atau misalnya contoh lain, ada yang seperti ini. Dulu peta London itu seperti ini, benar-benar berkelok-kelok. Oke. Ini pada tahun 1928. Ini peta London Underground. Nah, akhirnya pada 1933, peta London dirubah jadi seperti ini. Mungkin, ini masih mungkin ya. Ketika awal, ya saya nggak butuh untuk kelok-kelok seperti itu. Yang saya butuhkan adalah peta yang mencerminkan dan ya yang bisa memberitahukan secara general kalau ini agak pusing nih. Tapi kalau yang ini ketika diberitahukan, yang penting saya tahu titik mana ke titik mana, saya sekarang ada di mana, dan saya mau kemana, berarti saya harus masuk ke stasiun yang mana, lewat mana, pakai bis mana, pakai kereta yang mana, kalau misalnya sekarang KRL misalnya. Sama seperti halnya ketika mungkin teman-teman pernah misalnya ke Malaysia, nah di sana ada berbagai macam transportasi, gitu ya. Udah gitu di macam transportasi itu ketika kita datang ke sana ada petanya masing-masing. Bahkan ada peta yang menghubungkan seluruh transportasi. Jadi kita tahu, oh ya sekarang saya harus naik KRL, oh berikutnya saya harus naik bis, oh saya harus naik apa, saya harus naik apa. Dan petanya itu adalah lurus-lurus. Karena memang fungsinya adalah biar kita tahu sekarang mau kemana, berikutnya harus kemana, naik apa. Maka akhirnya peta itu dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya zaman sekarang, misalnya kayak Gmaps itu benar-benar sudah detail. Bayang ya, ada yang Google Maps seperti ini, ada yang seperti ini. Ini tergantung dari kebutuhannya. Ada orang-orang yang misalnya, saya pengen tahu benar-benar detail gambarnya seperti apa, jalannya seperti apa, tampilan real time, bukan real time, tampilan terkininya seperti apa. Maka dibuat seperti ini. Ketika kita klik dan ngezoom, semakin lama semakin besar, kita bisa benar-benar seakan-akan ada di situ gitu ya. Karena emang dipergunakan untuk itu. Jadi kita bisa lihat, oh iya, di sini ada tukang tambal ban. Oh di sebelah sini bahkan kalau misalnya tiba-tiba si orang yang ngambil gambarnya itu di sana pas lagi ada tukang gorengan, ya ada tukang gorengan di sana gitu ya. Gitu. Tapi ada juga yang emang butuh seperti ini aja. Oh saya nggak butuh itu, saya butuhnya jalan-jalan aja seperti misalnya ojek online. Dari sini saya harus masuk kemana, masuk kemana. Gitu ya. Karena bisa jadi ya tadi, kita nggak perlu tahu detail harus kemana-kemana, yang penting pinpoint saya di sini, dia ada di mana, jalannya seperti apa, oh saya bisa langsung memperkirakan kira-kira jalan yang terdekat lewat mana. Gitu. Oke,
Maka ini tergantung ya tadi ya, kebayang ya yang namanya generalisasi pola dan abstraksi itu seperti apa. Nah, berikutnya kita masuk ke algorithm design. Desain algoritma. Desain algoritma itu apa? Desain algoritma itu adalah kemampuan untuk mengembangkan langkah-langkah step by step agar bisa menyelesaikan masalah. Jadi mengembangkan strategi. Harusnya seperti apa nih? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tujuannya untuk apa? Mensolusikan masalah. Contoh misalnya, dalam matematik misalnya, algoritma untuk menjumlahkan dua buah pecahan. Nah, yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama, oh iya, hitung KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Baru berikutnya, kalikan pembilang kedua pecahan dengan hasil pembagian KPK oleh penyebut pecahan tersebut. Berikutnya, tambahkan pembilang baru hasil perkalian pada langkah kedua tadi, langkah sebelumnya, dari pecahan pertama dan kedua, untuk menghasilkan pembilang hasil penjumlahan dan gunakan KPK sebagai penyebut hasil penjumlahan. Oh, ada langkah-langkahnya. Saya pengen nyari KPK, saya pengen menjumlahkan dua buah pecahan. Ketika menjelaskan dua buah pecahan ya kita bisa mengerti karena kita udah diajarkan dari dari SD misal. Tapi kan komputer tidak mengerti. Kita pengen komputer menyelesaikan masalah itu misalnya. Bikin kalkulator, bikin apa. Maka kita harus memformulasikan algoritmanya seperti apa, step by step-nya seperti apa yang harus komputer lakukan agar bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai desain algoritma. Nah, berikutnya ini yang maksud sebagai data analisis dan visualisasi. Ini sebenarnya tidak akan dibahas di mata kuliah IF, hanya sebagai awalan aja. Oh iya, ternyata memang ada salah satu computational thinking tekniknya adalah data analisis dan visualisasi. Kalau kita lihat data-data yang kayak gini kan bingung gitu. Apa ini data angka-angka aja, udah gitu ada output, ada word, ada V1, V2, ini maksudnya apa? Kan nggak ngerti. Maka kita menggunakan visualisasi data. Nah, akhirnya ketika tampilannya seperti ini lebih mudah untuk difahami dibandingkan dengan ini. Saya nggak mengerti ini apa. Gitu. Tapi ketika dibuat jadi seperti ini, oke. Ini bahkan bisa membantu para pemangku kebijakan untuk membuat suatu kebijakan. Ya, pemerintah bikin suatu kebijakan. Ya, pemerintah nggak perlu tahu kayak begini ya, kan nggak bingung gitu. Yang penting sok munculin datanya seperti apa, grafiknya seperti apa, setiap harinya seperti apa. Bahkan kalau misalnya ini ada kita bisa menggunakan bisnis, ya kita pakai bisnis intelijen misalnya ilmunya dan segala macam. Nah, berikutnya. Nah, materi kuliah dasar pemrograman. Nah, setiap konsep fundamental yang dijelaskan sebelumnya dikaitkan dengan pemrograman. Nah, ini akan ada 14 minggu sebenarnya. Oke, ada 14 minggu. Nah, ini adalah materi minggu pertama untuk materi kuliah IF 1210. Yang pertama, kita masuk ke dalam pemrograman. Sebenarnya apa itu pemrograman? Apa itu pemrograman? Pemrograman intinya adalah suatu proses. Nah, memformulasikan persoalan komputasi menjadi program. Oke. Proses formulasi persoalan komputasi menjadi program. Jadi sebenarnya pemrograman itu tidak hanya coding. Jadi pemrograman adalah analisis persoalan, kita buat spesifikasi, kita buat implementasi, kita melakukan testing, kita melakukan debugging. Oke, testing ketika ada jangan-jangan ada beberapa yang masalah gitu ya. Testing itu misalnya ada conditional. Ketika apa, maka terjadi apa. Ketika A, maka terjadi 1. Ketika B, maka terjadi 2. Ketika C, maka terjadi 3. Misalnya, gitu ya. Maka ini harus tes. Jangan-jangan ada beberapa kasus yang terlewat, gitu. Atau debug ini gimana caranya biar kita tahu
masalah atau errornya ada di mana. Nah, kegiatan pemrograman, sebenarnya ada banyak kegiatan pemrograman ya. Tuh, yang pertama, analisis persoalan. Oke, baru berikutnya setelah kita analisis, ini masalahnya kayak gimana nih? Kita buat spesifikasi, baru nanti menyusun algoritmanya. Oh, yang pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, gitu ya. Dan berikutnya setelah itu baru program writing atau coding. Ini dilakukan untuk mengimplementasikan yang tadi pada bahasa pemrograman tertentu. Oke. Baru berikutnya ya sebenarnya nanti kita bahas yang ya Mas, sekali lagi yang dibahas di ini adalah paradigma pemrograman, baik prosedural maupun fungsional. Baru gimana caranya agar kita bisa mencobanya, maka kita implementasikan pada bahasa pemrograman tertentu. Untuk yang fungsional kita menggunakan Haskell, untuk yang yang prosedural kita menggunakan Python. Baru berikutnya ada yang namanya program execution, ini observation, debugging, testing, ada program reading, ada program correctness, ada complexity analysis, ada program maintenance. Nah, sebenarnya ini ada video tentang coder sama programmer. Bentar ya, saya coba untuk perlihatkan antara coder sama programmer. Bedanya apa sih pemrograman? Bedanya apa sih coder dan programmer? Bedanya coder sama programmer itu seperti ini. Sebentar ya, ini videonya akan saya nyalakan. Sebentar. Saya masukkan dulu ke share screen-nya. Stop dulu. Baru Windows yang ini. Nah, ini dia. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Sebentar. Nah, ini. Oke, nah. Jadi yang pertama, oh ini. Ada masalah nih sebenarnya. Oke. Kata si orang, ada seseorang yang dia punya masalah. Saya ada masalah nih. Saya punya truk, tapi truknya ini nggak bisa masuk ke terowongan. Ya kita pengen nyampe ke sana itu dalam waktu 45 menit. Nah, orang. Nah, sini ada kode ini. Gimana ya caranya? Oh ya udah. Saya dengan fakturan akhirnya dari oke, on time, oke, just in time, tapi agak mahal, bukan agak mahal, tapi mahal, oke, tapi mahal. Nah, bedanya dengan programmer itu seperti apa? Nah, programmer dia berpikir dulu, dia analisis dulu, oke, dia bikin desainnya, udah gitu dia analisis, kira-kira ngapain ya? Oh, ternyata untuk kasus lengkap hanya butuh untuk dikurangi sedikit saja. Bahkan dia nggak mengeluarkan biaya yang besar. Oke, itu bedanya coder sama bedanya programmer. Oke, jadi coder sama programmer itu bedanya itu. Tentang bukan efektif. Karena kalau efektif, mudah untuk dicapai. Oke, saya balikkan dulu sebentar. Bukan masalah efektif, tapi masalah efisien. Gitu. Oke, setiap orang bisa menyelesaikan tujuan. Sampai tujuan bisa. Saya pengen kemana? Bisa. Cuman masalahnya kayak tadi. Saya dari rumah sampai ke kampus. Ada orang-orang yang lama, ada orang-orang yang cepat. Terlepas dari cara dia menyetir. Ya, ini asumsinya misalnya kecepatannya sama. Jadi fokusnya adalah mencari rute yang paling cepat. Dihubungkan sama paling, ya tambahan misalnya, ada daerah-daerah yang macet misalnya. Oh, ada daerah macet, kecepatannya harus segitu. Maka ketika itu yang terjadi, maka saya harus memilihkan rute mana yang paling
efisien. Maksudnya, rute mana yang paling cepat untuk mencapai kampus, misal. Bahkan, ya ini bukan masalah ini. Bisa dari rumah sampai kampus bisa sekitar 15 sampai 30 gitu. Itu dengan rute yang bahkan bisa jadi yang sejam kayak tadi. Kalau misalnya ke Buah Batu dulu, belum di perempatan Buah Batunya macet, belum ketika masuknya, belum ketika keluar di Pasteur, ya kan makin lama. Ya ngapain gitu. Kalau sampai ya sampai masalah sampai tujuan nggak sampai. Cuman masalahnya efisien nggak gitu ya. Jadi beda efektif sama efisien itu. Efektif itu dia ya sampai tujuan saja. Kalau misalnya efisien, gimana caranya biar caranya itu lebih efisien, lebih ya kalau contoh kalau tadi lebih cepat gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, intermezzo sebenarnya ini salah satu. Bug ini apa? Kan kita biasanya tahu oh bug. Nah, bug ini apa? Sebenarnya bug ini memang istilah yang digunakan untuk kesalahan program dan ternyata bug ini ditemukan pada komputer pertama. Jadi kenapa disebut bug itu? Karena waktu komputer pertama lagi nyalin program, ternyata di sana ada benar-benar yang namanya bug. Jadi kita sebut kalau misalnya ada yang mengganggu itu ya sebenarnya kesalahan pada program itu ada disebut sebagai bug. Oke. Bug pertama ditemukan di komputer Harvard Mark II. Sebenarnya ini dicatat pada tanggal 9 September 1947 oleh Grace Hopper. Oke. Ini intermezzo aja. Kita lanjut. Nah, kita masuk nih berikutnya. Kita masuk nih. Sama ada yang namanya belajar pemrograman, ada yang namanya belajar bahasa pemrograman. Bedanya apa sih? Nah, yang diajarkan di sini makanya judulnya adalah dasar pemrograman, bukan dasar bahasa pemrograman, bukan. Bayangin, ada ribuan bahasa. Kalau kita belajar satu-satu, ngabisin waktu. Atau misalnya, udah kita nggak belajar deh. Ya ketika emang ada proyekan, saya nge-apply ke suatu perusahaan, udah gitu ketika diterima di sana, ya pakai apa di sana baru belajar. Effortnya lebih berat dibandingkan dengan ketika kita belajar pemrograman. Maka lebih penting untuk belajar pemrograman dibandingkan dengan belajar bahasa pemrograman. Bisa nggak sebenarnya belajar? Ya bisa. Ya bisa ya bahasanya efisien kayak ya ini debatable, tapi misalnya ya efisiensi. Bedanya mungkin bisa jadi orang yang belajar pemrograman ketika nanti dia butuh untuk belajar bahasa pemrograman baru, ya dia hanya butuh waktu beberapa hari dibandingkan dengan orang yang dia nggak belajar bahasa pemrograman, dia nggak belajar pemrograman. Maka yang di sini yang diajarkan itu adalah belajar pemrograman. Apa itu? Melalui pola pikir belajarnya, pola pikir computational dan paradigma pemrograman. Jadi ketika ada masalah nanti sebenarnya paradigma pemrograman ini ada banyak, bukan cuma prosedural sama fungsional. Ada banyak banget. Nah, paradigma ini kita perlukan kapan kita milih paradigma satu dan yang lain tergantung dari masalah. Tergantung memang misalnya dari kemudahan ketika kita untuk mempelajarinya atau macam-macam lah. Banyak faktor sebenarnya. Tapi poinnya, ketika ya kita terlepas dari itu, ketika sudah kita analisis dan segala kita analisis masalah gitu ya, akhirnya kita mencoba untuk membuat solusinya. Memang ini harus menggunakan bahasa apa? Menggunakan paradigma apa? Kayak gini mah mendingan prosedural aja deh. Yang kayak gini mah ngapain prosedural? Ini mah mendingan object oriented aja. Misalnya seperti itu. Nah, ketika itu akhirnya ya udah kan berarti lebih enak. Kita belajarnya lebih gampang. Maksudnya lebih mudah untuk belajar karena kita belajar berbagai macam bahasa paradigma. Di sana pakai prosedural, tapi proseduralnya C++ misal. Di sana mah prosedural tapi pakai apa gitu ya. Ini mah OOP, yang satu pakai Java, yang satu pakai C++, atau yang satu pakai apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Ya sama seperti analoginya kayak belajar menulis karya ilmiah sebenarnya kan tidak sama dengan belajar tata bahasa Indonesia. Oke?
tidak sama dengan belajar tata bahasa Indonesia. Nah, ini apa itu paradigmanya? Istilah yang baru yang mungkin baru teman-teman dengar. Ada yang namanya paradigma pemrograman. Paradigma itu apa sih ya gitu. Ini contohnya nih, ada gambar. Ini bagaimana kita memahami dengan paradigma itu apa. Dari gambar ini kita bisa melihat apa yang bisa kamu lihat. Yang pertama mungkin ada orang-orang yang melihat, oh ini mah gambar nenek-nenek, atau yang berikutnya, oh enggak kok ini mah wanita muda. Nah, yang satu tua, yang satu muda gitu. Kan dua hal yang bahkan bisa jadi bertentangan gitu. Tua dan muda nggak mungkin bersatu dalam satu manusia dalam satu waktu. Tapi ini kita melihat bukan orang, tapi lukisan. Lukisan ini bisa jadi seorang nenek-nenek, bisa jadi seorang wanita muda gitu. Jadi paradigma itu adalah sudut pandang seseorang untuk menyelesaikan masalah. Ya khusus kalau misalnya paradigma pemrograman ya menyelesaikan masalah dengan program. Ada masalah-masalah yang kecil bisa kita selesaikan sendiri dengan otak kita misalnya. Tapi ada beberapa masalah yang kalau misalnya kita pikirin, ya ngapain sih kita capek-capek itu? Ada tools kok, udah ada komputer. Maka kita coba komputer kerjain itu. Cuman komputer kan nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikannya. Maka kita pilih-pilih. Nih, caranya itu kayak gini nih, put, ter, nih, caranya gini nih. Gitu. Nah, ngasih caranya ini ya tadi sesuai dengan paradigmanya, menyelesaikannya masalahnya seperti apa. Nah, sebenarnya tadi setiap persoalan menggiring kita pada pendekatan khusus untuk memecahkan. Kadang-kadang memang ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan dua paradigma. Balik lagi nanti akhirnya ke effortnya. Misalnya orang tim sana lebih mudah untuk belajar bahasa apa dengan belajar bahasa apa. Oh, lebih udah sering untuk udah pernah megang bahasa kan lebih enak menggunakan bahasa yang itu misalnya. Oke. Nah, jadi balik lagi, paradigma memberikan strategi analisis khusus untuk pemecahan masalah. Nanti kita akan bahas secara sekilas. Misalnya prosedural sama fungsional itu bedanya apa, gitu ya. Oke, jenis persoalan tertentu, yang jenis persoalan tertentu dapat dipecahkan baik dengan baik dengan paradigma pemrograman yang tertentu. Makanya harus dianalisis, gitu. Kayak nanti sebenarnya di informatika itu belajar berbagai macam paradigma pemrograman. Nah, ini ada apa aja paradigma itu? Ada banyak. Yang kita bahas di sini di dasar pemrograman IF 1210 ada fungsional, ada imperatif. Oke? Ada fungsional, ada imperatif. Imperatif ini ya tadi yang saya sebutin misal prosedural. Ada juga nanti yang berorientasi objek, ada juga yang deklaratif, ada juga relational, ada juga event driven, concurrent dan yang lain-lainnya. Sebenarnya ada banyak juga. Nah, beberapa akan kita jelaskan. Yang pertama, misalnya paradigma pemrograman fungsional ini didasari pada apa? Konsep pemetaan. Ini ada kan di matematika kita sudah belajar, ada X, ada Y, dipetakan. Contoh yang ini ada bentuk, di sini ada warna, oh yang ini mah masuk ke yang merah gitu ya, yang persegi ini juga masuk ke yang merah, yang ini masuknya ke yang orange, yang ini masuknya ke yang hijau. Oke, jadi sebenarnya dasarnya itu adalah fungsi pemetaan. Nah, jadi si pemprogram dia mengasumsikan bahwa ada fungsi-fungsi yang dia lakukan, ada fungsi-fungsi yang dapat dilakukan. Jadi penyelesaian berbagai macam masalah nanti tertentu itu ketika kita menggunakan paradigma fungsional, ya kita sudah state bahwa oh iya masalah ini kita selesaikan dengan fungsional, makanya tadi penyelesaian masalah didasari oleh apa? Aplikasi dari fungsi. Ada keadaan awal, ada keadaan akhir, ya, yang mungkin melalui keadaan antara. Oke. Jadi kelakuan programnya rantai transformasi itu, awal jadi akhir, mungkin ada antara. Nah, untuk fungsional secara lebih detail, nanti akan minggu depan. Karena fokus sekarang kita menjelaskan secara sekilas dulu. Berikutnya ada yang namanya paradigma prosedural. Prosedural ini seperti apa? Prosedural ini contohnya bukan contohnya dulu. Prosedural ini didasari pada konsep mesin von Neumann. Jadi ada strukturasi informasi di dalam memori dan manipulasi informasi. Jadi sebenarnya program ini sama dengan
algoritma dan struktur data. Jadi ada algoritma dan struktur data. Ini juga nanti kita akan bahas di beberapa minggu ke depan. Oke, ini contoh yang imperatif. Ada juga yang paradigma berorientasi objek. Oke, didasari pada objek. Ketika kita bikin suatu, misalnya kita, ya, yang paling gampang contohnya itu yang kayak akuarium. Di akuarium itu ada banyak, ada ikan gitu ya. Misalnya ada juga kepiting, ada juga tumbuhan-tumbuhan lautnya, planktonnya, macam-macamnya. Dan masing-masing dia punya perilaku khusus. Tapi ada juga yang generalnya, kayak ikan gitu ya. Ada ikan seperti apa, ada seperti apa, seperti apa. Ada yang plankton juga ada banyak macam-macamnya. Nah, masing-masing itu punya keunikan-keunikan tersendiri. Jadi setiap objek itu punya atribut, punya kumpulan sikap, dia punya kelakuan tertentu, ada kumpulan reaksi, ada metode-metode gitu. Oke, baru nanti ada yang konsep objek, ada yang namanya konsep kelas. Kelas ini adalah objek yang dia punya atribut yang sama. Yang atributnya ini diturunkan ke semua objek yang berada di kelas yang sama. Contoh ini ada yang namanya person. Person ini dia punya alamat. Dan person ini dia bisa student, bisa profesor untuk di kampus. Ya kan? Misalnya. Kalau kita berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau kampus secara general ya ada student, ada profesor, ada lagi tendik gitu ya. Itu yang objek. Jadi kayak misalnya tadi yang akuarium, ya saya seakan-akan bertindak sebagai kreator, bukan ya agak ini misalnya Tuhan lah gitu ya, kayak Tuhan Allah ya, Tuhan menciptakan manusia, nih kamu punya kepribadian ini, punya kepribadian ini, udah gitu start aja, dihidupkan aja, dan masing-masing bergerak sesuai dengan responnya masing-masing. Ya ini juga kayak gitu, berorientasi objek. Kita ada masalah ya, kita bikin objek-objeknya, udah gitu kita play, dan masing-masing objek akan berperilaku sesuai dengan atribut dan kelakuan yang dia punya. Ada lagi yang namanya, ini bedanya prosedural sama object oriented. Kalau prosedural itu yang pertama apa gitu ya, withdraw, baru deposit atau transfer gitu ya. Jadi masing-masing apa ada yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang object oriented itu ini objek, ini satu objek, ini asal objek. Kalau yang tadi withdraw, deposit, transfer, kalau yang ini ada customer, ada account, ada money gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat masing-masing per satu objek. Sebenarnya ada paradigma lain sih. Ada yang namanya deklaratif gitu ya. Ada yang namanya relational, ada yang namanya concurrent, ada yang namanya event driven misalnya. Yang deklaratif ini apa? Deklaratif ini contoh misalnya program adalah kumpulan aksioma. Program merupakan kumpulan fakta. Ada aturan deduksinya. Jadi program memakai aturan-aturan deduksi untuk mencocokkan antara pertanyaan dengan fakta-fakta yang ada untuk menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan nih, oke, faktanya yang mana? Baru dijawab. Ada pertanyaan nih, fakta yang mana? Baru dijawab. Kalau yang relational itu didasari pada konsep relasi pada matematik. Kalau konkuren itu erat hubungannya sama arsitektur sistem. Ini untuk pemrosesan misalnya paralel. Kalau misalnya yang event driven didasari pada konsep event, misalnya ada aksi user misalnya, ada sensor, ada message dan lain-lain. Oke. Nah, ini deklaratif ini ya, contoh dari paradigma pemrograman yang ada di dunia. Bahwa sebenarnya banyak banget, dan kita hanya bahas beberapa hal saja di sini. Gitu ya. Ada banyak. Nah, ini contoh bahasa pemrograman terkait dengan beberapa paradigma. Nah, kalau yang fungsional misalnya, nanti kita akan menggunakan Haskell ya. Ada juga LISP, ada yang Scheme, ada Erlang, ada Scala, ada Miranda. Yang prosedural ada Basic, ada C, Pascal, ada Fortran, COBOL. Yang berorientasi objek ada Smalltalk, ada Java, bisa juga C++. Paradigma deklaratif, Prolog, Relational, SQL, ada juga yang event-driven, Visual Basic, Delphi, Visual C++, ada yang concurrent juga Java. Namun,
tadi ya, ternyata ada beberapa bahasa yang dia punya kemampuan multi bahasa, contohnya Python sama Java, contoh. Nah, ini taksonomi dari bahasa pemrograman sebenarnya. Programming language itu ada yang low level, ada yang middle level, ada yang high level, ada yang very high level, ada yang higher level language. Yang ini yang low level itu yang bahasa mesin, ada assembly, bahasa assembly gitu ya. Ini yang langsung ke mesin, kan awalnya kayak gitu ya, ada komputer, belum ada bahasa-bahasa yang baru, ya kita waktu dulu awal bisa memprogram, ya kita harus mengerti si mesin itu memproses kayak gimana, maka kita harus belajar bahasa mesinnya, udah gitu kita masukin ke si mesinnya, ini kamu kayak gini, tapi bukan menggunakan bahasa kita, tapi bahasa mesin, yang kalau misalnya orang biasa baca itu kagak ngerti itu maksudnya apa, nggak mengerti itu maksudnya apa. Berikutnya ada yang middle level, ini yang C++. Ada yang high level, ada yang Algo, Pascal, gitu ya. C++ juga masuk sini. Ada yang Java, ini bukan ini sih ya. C++. Ada very high level, Prolog, SQL. Ada yang higher level language. It's matter of debate, ya ada debatnya lah. Ya, jadi semakin kesini itu semakin dekat ke ya ke manusia, lebih mudah untuk difahami oleh manusia. Jadi ada overlapping sebenarnya. Overlappingnya seperti ini. Ada tumpang tindih bahasa, ada perangkat keras, ada yang bahasa tingkat rendah sama perangkat keras itu ada overlapnya. Low level sama middle level ada, yang high level itu ada juga sama middle level, sama very high level, sama human language misalnya gitu ya. Ada beberapa overlapping dari bahasa language. Nah, ini contoh bahasa mesin kan. Kalau bahasa mesin seperti ini. Tuh. 1010, ketika kita baca kita nggak akan ngerti. Mesin dependent tergantung pada mesin pemrosesannya, tapi akhirnya jadi cepat. Kenapa ya? Karena kita ngerti bahasa mesinnya, kita langsung memprogram dengan bahasa mesinnya. Ya bayangin kalau misalnya si program ini semakin higher level, ya berarti semakin mudah untuk difahami manusia, maka sebenarnya ya bahasa manusia itu, ya kan, lebih mudah, manusia lebih mudah mengerti, tapi mesin ya, bahasa mesinnya saya nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Makanya berarti butuh untuk mentranslate dari bahasa manusia. Makanya lebih lambat kalau misalnya bukan bahasa mesin. Nah, ya tadi bahasa mesin konsekuensinya karena seperti itu jadi lebih cepat, gitu ya. Cuman rawan terhadap kesalahan. Nah, ini sulit digunakan, sulit didebug, sulit untuk dipahami. Cuman emang kodenya efisien, oke. Okay? Ya tadi, kalau bahasa mesin ya nggak perlu translator. Kalau bahasa yang bukan mesin kan butuh translator. Si programmernya butuh pengetahuan tentang computer arsitektur, macam-macam lah. Ini bahasa assembly. Jadi bahasa assembly ini ya yang bergantung sama mesin, perlu translator, gitu ya. Perlu translator. Kalau yang language yang tadi bahasa mesin seperti ini ya assembly ya kan, load, add, save, ya kita ngerti lah maksudnya apa. Cuman kan tetap nggak lebih mudah dibandingkan dengan yang higher level untuk dipahami manusia ya. Tapi ini dibandingkan dengan ini pasti lebih mudah untuk memahami yang ini. Oke, machine dependent ya lebih mudah dimengerti ketika dibandingkan dengan machine. Untuk nge-remove error, untuk memodify gitu ya. Maka butuh translator untuk mengeksekusi program. Gitu. Ini sebenarnya efisien, kode yang efisien untuk mesin. Pemrogramannya juga cepat, bahasa assembly yang berbeda untuk komputer yang berbeda. Udah gitu bisa digunakan untuk aplikasi yang spesifik. Tidak mudah ya ini yang terakhir ya, assembly language program are not portable, jadi tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Ada yang namanya middle language, ini bridge antara high level sama low level. Oke, sebenarnya butuh technical skill. Oke, contohnya C, C#, Java, C++. Yang higher level ini ada yang problem language, dia lebih mudah difahami, gampang untuk didebug gitu ya, ketika ada masalah langsung bisa didebug, masalahnya di sini, masalah di sini. Kalau misalnya yang tadi yang mesin kan susah gitu,
gampang untuk digunakan, user friendly gitu ya, gampang untuk di-maintain gitu. Cuman butuh translator, tapi less efficient gitu ya. High level language ini ada yang scientific programming language, ada business data processing language, ada artificial intelligence programming language, ada object oriented programming language, visual programming language, sama system programming language. Ternyata ada banyak high level program language. Nah, berikutnya ada yang very high level. Oke. Near to English or other natural language, kayak multiply the number A and B, kan lebih mudah untuk difahami, lebih banyak interaksinya, lebih interaktif, ada dialognya, jadi lebih interaktif antara manusia dengan komputer. Oke. Contoh ini. Ada SQL, Mathematica, misalnya ini Common Interpret in Natural Language. Ada yang higher level programming language. Ya, contohnya yang ini ada video Man Control Robotic and Hand with Mind. Sebentar, ada videonya. Ini videonya. Oke, sebentar. Stop. Windows. Ini. Oke, ini. Contohnya. For nearly a month, 27-year-old Pierpaolo Petruzzello was the bionic man science fiction writers have long envisioned, using only his mind to control a biomechanical hand connected to his nervous system. I had a car accident in 2006 caused by a drunk driver. My car turned upside down, and I lost my left hand and forearm. My father was devastated and began searching online for projects that could help me. That pioneering project turned out to be at Rome's Campus Biomedico, a university and hospital developing a bionic hand in collaboration with the St. Anna School in Pisa, Italy. After passing several tests, the Brazilian Petruzzello was enrolled in the Life Hand project. 4 miniature electrodes were surgically implanted in what remained of his left arm. These electrodes helped him recognize and control the biomechanical hand. Basically, we sent him various stimuli. He had to learn how to localize them in his lost hand and fingers. The prosthetic itself was not implanted, only connected through electrodes. I needed a lot of electrical stimulation. Like the majority of amputees, I still perceive my lost hand. As they stimulated my arm with needles, I closed my eyes and tried to think that my hand did exist. You don't have your hand. You don't have your forearm, so how can you control the hand movements? It's difficult to explain. I closed my eyes and repeated to myself, your hand does exist. It's there, it's in place. At a mental level, it's very stressing. I needed to concentrate. I needed silence. Then I said to myself, you can wiggle the fingers, you can pinch, you can clench a fist, you can open your hand, you can just do that. Though similar experiments have previously been performed, project researchers said this was the first time a patient has been able to make such complex movements in a biomechanical hand using only his mind. The $3 million project was funded by the European Union and took 5 years to complete. When I succeeded in closing the hand, I felt like I scored a goal at the last minute. It was such an important moment. The researchers looked at me and I understood that we made it. I haven't done all this just for myself. I've lost a hand, but there are people who have lost more and are suffering. I felt like I was helping science, and for this reason, I never gave up. I'm happy now. Their next challenge? Connecting a patient's nervous system and prosthetic limb for years, not just a month. And Petruzzello is guaranteed one of those limbs. For Discovery News, I'm Jorge Ribas. Oke, ya. Itu salah satu contoh dari pemrogram higher level programming language. Oke. Jadi lebih mudah untuk di interface between human being and machine to permit active use of natural language and image. Ya. Itu yang higher level programming. Sebenarnya ini ada intermezzo.
Fortran, nah dikembangin ada yang jadi basic, Algo, Fortran ada yang dikembangin jadi ini gitu-gitu ya. Wah, akhirnya dari C, Perl, ada yang Python tuh dari Java, dari Perl, Modula 3 gitu ya, ada yang Smalltalk. Oh, nanti ada lagi yang namanya Ruby gitu. Ini intermezzo, ini family tree of language. Nah, ini intermezzonya. Sebenarnya Pascal diberi nama berdasarkan matematikawan Blaise Pascal gitu ya. Ada juga kayak gitu berdasarkan nama Ada Lovelace. Kalau C merupakan pengembangan sebenarnya dari bahasa pemrograman B. Jadi dari B jadi C gitu. Berikutnya jadi C++ gitu. Java berasal dari nama oak. Ini dari pohon ek yang berada di depan kantor pembuatnya. Lalu diubah menjadi green, lalu baru jadi Java. Java ini Java Coffee yang banyak diminum oleh para pembuatnya dulu. Nah, ini artefak dari artefak dan lingkungan pemrograman. Artefak utama itu adalah source code. Ini didukung sama dokumentasi. Baru berikutnya ada lingkungan pemrograman itu ada editor source code, gitu ya. Mulai dari editor sederhana sampai dengan IDE, gitu ya. Ada yang tekstual, ada yang bahkan visual programming. Bahkan kalau misalnya kita pakai Visual Studio Code, misalnya kalau misalnya pakai Notepad kan nggak ada perubahan warna satu sama lain, kita lebih sulit, maka dibuatlah IDE yang baru. Contoh misalnya yang Visual Studio Code misalnya, di sana kan ketika kita sudah save suatu file itu, misalnya dalam bentuk C++, otomatis ada warna-warna yang berubah. Kita lebih mudah untuk melihatnya, gitu ya. Kita lebih mudah untuk melakukan debugging gitu. Baru berikutnya ada yang process data, ini ada yang kompilasi, ada yang interpreter, ada runtime environment. Ini contoh dari IDE, ini contoh code block yang zaman dulu gitu ya. Contohnya, jadi di sini ada, nah sekarang juga kan berkembang, makanya waktu dari dulu tuh kayak gitu, biasanya yang berhubungan dengan teknik awalnya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu ribet. Waktu dulu juga masalah-masalah itu ya masalah-masalah yang simple, tapi semakin lama masalah ini semakin membesar dan ternyata memang kapasitas dari komputernya pun semakin canggih gitu ya. Maka dibuatlah sesuatu yang lebih baik lagi, dibuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ini juga dengan seperti ini aja sudah lebih enak dilihat dibandingkan dengan kita menggunakan Notepad yang semua warnanya sama gitu ya. Baru berikutnya ini ada yang namanya compiler, ada yang namanya interpreter. Kalau compiler dia menghasilkan objek code, kemudian di-link oleh linker menjadi executable code. Contoh compiler Pascal, ada compiler C. Kalau interpreter menerjemahkan dan melaksanakan instruksi demi instruksi. Ada yang interpreter LISP, interpreter Haskell, ada yang interpreter Python gitu ya. Beberapa bahasa menyediakan dua kemampuan sebenarnya, ada kompilasi, ada yang interpretasi. Ada dua itu. Jadi ada istilah baru compiler dan interpreter. Nah, berikutnya kita masuk ke berbagai area pemrograman. Sebenarnya area pemrograman itu ada banyak. Ada yang tekstual versus visual programming, ada yang desktop based, ada yang internet based programming, ada client server versus entire programming, ada online versus batch program, ada yang program device driver misalnya, program yang berinteraksi dengan device. Misalnya kemarin saya ingin menggunakan kamera handphone ini, saya gunakan untuk video pada Google Meet atau Zoom. Ternyata saya harus menginstal dulu device drivernya. Atau beberapa ada yang memang ya secara nggak langsung kita install aplikasi sebenarnya install device driver juga kan. Misalnya saya buka dari sini langsung ngelingin ke sini baru dia bisa munculin ke Google Meet atau atau Zoom misalnya. Contoh seperti itu. Nah, skala. Nah, untuk skala sebenarnya ada banyak. Ada yang skala kecil, skala sedang, skala besar. Untuk yang di IF1210 dasar pemrograman, kita hanya membahas program skala kecil, program kecil, oke, dan algoritma dasar. Nah, sebenarnya kompleksitas program-program itu ada algoritma dasar sampai algoritma kompleks. Algoritma kompleks ini untuk persoalan lanjut, misalnya dynamic programming.
branch and bound, advanced searching, advanced data structure. Kalau yang di sini kita belajar, kenapa sih belajar itu? Kalau misal dari saya sendiri, ya biar kita belajar awalnya itu apa, kita nggak bisa, kita cuma punya alat seadanya, maka ketika ada misalnya pakai prosedural, bagaimana idenya kita menyelesaikan masalah searching dengan prosedural? Oh, pakai apa? Ketika ditemukan misalnya bubble short, tapi ternyata ada bubble short yang bisa lebih optimum misalnya. Oh, saya udah bikin nih bubble short bisa kayak gini. Wah, ternyata ini bisa dioptimumkan, bisa diefisienkan. Oh, jadi kayak gitu. Oh, ini ada versi bubble short yang baru. Kenapa itu? Biar sense-nya dapat. Nah, maka ketika ini, oh ya, sekarang kan kita bisa lebih modern lagi, lebih canggih lagi, maka ya nggak bisa pakai itu. Kita bisa pakai advanced searching misalnya, atau misalnya saya kalau misalnya di Windows menggunakan apa ya, ada salah satu aplikasi yang ketika saya searching di sana, mau di C, mau di D, mau di apa, itu langsung semua muncul tanpa perlu loading. Kayak misalnya searching di foldernya Windows yang di atas itu ada kan search. Ketika search kan loadingnya lama gitu ya. Nah, ini ada satu metode yang lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat gitu. Bukan lebih gampang, lebih cepat. Lebih mudah dan kita cuma ngetik, udah gitu lebih cepat aja prosesnya. Bahkan baru ketik A, B, itu langsung semua yang A, B muncul di sana gitu ya. Berarti kan ada algoritma kompleks lanjutan. Nah, ini akan diajarkan secara berjenjang. Oke. Jenis-jenis programmer, sebenarnya ada beberapa jenis programmer. Ada yang end user programmer, gitu ya, yang tadi coder misalnya. Nah, ya sebenarnya coder ini dia menerima spesifikasi, dia mengkode dalam suatu bahasa. Nah, ini dia punya kemampuan tinggi sebenarnya dalam pemrograman di environment tertentu. Ada yang namanya komponen user. Komponen user ini programmer yang menggunakan komponen yang disediakan orang lain dalam memprogram. Ada yang namanya designer. Designer ini perancang software, mau yang skala kecil, medium, atau besar. Karena berbeda gitu ya. Ketika kita nggak bikin aplikasi misalnya mobilnya awalnya kecil, oke, bisa ke-handle dengan sistem yang seadanya. Tapi ketika mulai skalanya besar, skala besar itu mulai dari penggunanya semakin banyak, bahkan besar, seperti misalnya beberapa online shop, gitu kan, dia diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Gimana caranya biar si sistem nggak down, gitu ya, maka harus dibuat desain yang baik, gitu. Ini namanya designer. Ada yang namanya arsitek, ini perancang arsitektur software, biasanya skala besar, enterprise-wide. Ada yang namanya framework atau komponen provider. Ini pemrograman yang menyediakan atau membuat framework atau komponen. Ada yang namanya case tool. Orang yang membuat case tool lah, tools untuk membantu pemrograman dan proses dari software engineering. Ada yang namanya system programmer, programan pada tingkat sistem. Ada yang rendah, dekat ke hardware. Ada yang namanya tester, programmer yang bertugas untuk ngetes program, nyari bug, udah gitu nyari kesalahan ada di mana. Nah, ini taksonomi, ada paradigma pemrograman, ada bahasa dan level, ada kategori level software, ada yang peran dalam software life cycle. Apa itu software life cycle? Nanti kita bahas. Nah, level programmer, ada yang lead programmer, ada yang ini intermezzo juga, successful programmer, ada yang famous programmer, working programmer, average, dan macam-macam. Ini mah ya sekalian intermezzo. Nah, berikutnya ada yang namanya programmer competency matrix. Ini ada yang data structure, ada algorithm, system programmer. Wah, ini computer science. Doesn't know the difference between array and link. Kalau misalnya yang ini able explain and use array and link list. Ada yang know space and time, ada knowledge of advanced data gitu ya, untuk data structure. Level 0, level 1, level 2, level 3. Sama untuk algorithm juga. Unable to find average of number in array. Kalau misalnya yang level 0. Kalau yang ini basic sorting, searching, and data structure traversal, data structure traversal, sama retrieval algorithm. Baru yang ini tahu tree, graph, simple greedy, divide, and conquer algorithm. Ada yang juga yang level 3-nya able to recognize and
code dynamic programming solution, good knowledge of graph algorithm, good knowledge of numerical computation algorithm, able to identify NP programmer misalnya, gitu. Begitulah untuk sistem programming juga. Ini yang software engineering, source code misalnya level 0, folder backup by data gitu ya, by date. Folder backup by date, versi apa, saya pernah mengalami itu. Atau yang berikutnya ada yang VSS, beginning CVS, SVN user. Berikutnya yang level 2 ada provision in using CVS and SVN. Tahu, know how to branch, how to merge, use page, set up repository. Ada yang level 3, knowledge of distributed FCS system gitu. Kalau yang build automation gitu juga ada yang automation test, things that all testing is the job of the tester. Pertama level 0 kayak gitu. Yang level kedua has written automated unit test and comes up with good unit test case for the code that is being written. Atau misalnya has written code in TDD manner, understand and is able to set up automated functional load or performance and UI testing. Ya, ini banyak sebenarnya programmer kompetensi itu. Jadi bukan cuma sekedar yang mungkin ada banyak yang baru kita tahu ternyata seperti itu ya. Nah, berikutnya apa bedanya programming sama software engineering? Programming sama software engineering. Pemrograman adalah salah satu fase dalam software engineering. Jadi cuma salah satu fase. Jadi software engineering itu lebih besar, ada banyak. Nah, software engineering atau the application of systematic, discipline, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. Ini dari IEEE Standard Glossary. Ini contoh analogi. Kalau bikin software, membangun software versus membangun program kecil. Sama, misalnya program kecil itu diibaratkan sama rumah kecil, software itu diibaratkan sama pencakar langit. Kalau ini bahkan bisa jadi tukang, bukan maksudnya merendahkan, tapi kalau yang ini tukang, karena pernah saya juga ada orang yang dia jago tukangnya, bikin rumah waktu itu, rumah waktu saya kecil, dia nggak perlu desain, tapi beda sih. Kalau nggak perlu desain ya oke lah ya. Dia nggak perlu desain dan segala macam ya. Oh ya dia udah biasa bikin kayak gini ya. Dia punya sense-nya karena tahu udah lama membangun rumah yang kecil, jadi tahu oh kayak gini gitu ya. Bahkan yang nggak punya ilmunya pun bisa. Asal dia mau kerja, dia kerja ke seseorang, dia memperhatikan, oh ternyata polanya seperti ini, oh ternyata yang bagus itu kayak gini, bahkan dia bisa jadi setelah itu bukan hanya sekedar tukang di bawah, jadi bisa jadi apa yang namanya laden atau apa gitu lah ya, yang nyuruh-nyuruh tukang juga, bahkan dia bisa jadi gitu dengan belajar itu. Tapi beda dengan kalau misalnya bikin gedung pencakar langit, bisa nggak? No, sulit, complicated. Gimana kalau misalnya kayak nanti misalnya ada ibu kota provinsi misalnya, ternyata tanahnya gambut, gimana cara bikin gedung pencakar langit di sana misalnya kalau mau, tapi ya aman di tanah yang gambut. Beda ketika membangun di sana dan membangun di Bandung, misalnya membangun di Jakarta, beda gitu. Oke, jadi analoginya seperti itu. Nih software. Application software, ada sistem software, ada hardware ini. Hardware dulu, baru masuk ke sistem software, baru ke application software. Software ini ada application software, ada sistem software. Ini ada application software yang general purpose, ada special purpose, ada bespoke. Yang sistem software, library program, translator, utility, operating system. Nah, ini ada yang sistem software. Sistem software itu seperti ini. Ya. Ini KDE System Card, monitoring, ini monitoring system, gitu misalnya. Ini ada yang general purpose, LibreOffice, Microsoft Word, misalnya. Ada yang special purpose, ada yang catur, ada yang Winamp, misalnya waktu dulu. Mungkin sekarang mah udah jarang pakai Winamp ya. Yang bespoke apa? Ini misalnya combat management system, ini untuk rumah sakit, ini untuk
kayaknya ini ya, untuk yang kayak USG itu ya. Udah gitu ini yang untuk kayak tulang tuh, bisa tahu tulangnya kayak gimana. Ya ini untuk penerbangan gitu ya. Ini sama combat management system mungkin ini di kapal, kalau yang ini ada di command and control and management system di pusat, misalnya di pusat komando angkatan laut misalnya yang ada di Jakarta. Kalau yang ini yang langsung disimpan di kapal-kapalnya masing-masing. Itu juga berbeda. Karena kalau yang di sini mah fungsinya untuk misalnya data-data dari sensor yang ada di lapangan, misalnya ada gyro, ada AIS, ada radar, semuanya diambil data-datanya, diproses melalui ini, akhirnya saya gunakan keluarannya untuk ngontrol kamera, untuk juga ngontrol senjata, mau rudal, mau gun, segala macam. Akhirnya saya bisa tahu ya kalau misalnya ada kita perang misalnya, ada di mana aja AIS-nya, langsung tahu kapalnya ada di mana aja, dia arahnya kemana, kita langsung bisa menentukan, tek, lock, dia langsung ngikutin terus, ketika pengen ditembak ya tembak. Tembaknya juga kan bukan berarti ketika ada perahu di sini, kapal musuh di sini, kapal kita di sini nih, misalnya, nembaknya bukan langsung ke sini kan, karena kapal itu dia bergerak, makanya nembaknya misalnya udah punya ancang-ancang, pasti saya nembaknya ke sini gitu. Dan ini kita lagi ngobrolin kapal perang ya, kapal perang itu kan cepat, nggak tiba-tiba yang cepat tuh dari lurus langsung belok kan, nggak mungkin gitu. Maka bisa kasih tahu, makanya di kapal perang itu ada yang namanya bukan ya, kayak kalau mau ditembak, kita nembak sesuatu biar orang yang asalnya mau nembak ke kita tuh jadi teralihkan, pengalih lah ya, kayak gitu misalnya. Kan itu juga masing-masing punya fungsi yang tersendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke software engineering life cycle. Nah, ada banyak. Yang pertama, requirement analysis. Jadi, kita menganalisis requirement. Baru ketika sudah diselesaikan, masuk ke software analysis and design. Ini kegiatan programnya analisis dan penentuan spesifikasi program ini seperti apa. Baru masuk ke implementasi, coding, debugging. Nah, ini kegiatan pemrograman itu ada di sini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu bagian dari 6, gitu ya. Oke. Di sini ya kegiatan program. Baru ada yang unit and component testing. Ini kegiatan pemrograman juga. 2 dari 6. Ini testing, baru integration, ini sistem testing, baru maintenance. Jadi ada 2 ya kegiatan pemrograman. Yang kalau di sini pemrogramannya analisis, kalau yang di sini kegiatan pemrogramannya coding, kalau di sini kegiatan programan testing juga. Jadi sebenarnya poin yang ingin ditekankan bukan 1, 2, 3-nya, tapi pemrograman itu satu alur proses yang dilakukan dari sekian banyak proses yang harus dilakukan ketika mengembangkan software development, software engineering. Oke. Nah, sampai di mana sebenarnya IF ini? IF ini sampai di tadi kategori programnya application software, bahasanya kita menggunakan Pascal sama Haskell, paradigmanya fungsional sama imperatif. Ini mohon maaf diganti, bukan Pascal tapi Python. Oke, Python. Skala pemrograman kecil, kompleksitas programan algoritma dasar saja. Nah, alur pemrograman sebenarnya tadi ada yang PTI, tapi sekarang udah diganti ada jadi PENCOM, pengenalan komputasi, dan dasar pemrograman. Ini tuh sebagai syarat untuk bisa mengikuti mata kuliah algoritma dan struktur data. Ini juga kalau udah 2 ini baru bisa ngambil pemrograman berorientasi objek. Kalau udah ngambil ini baru bisa ngambil RPL, rekayasa perangkat lunak, dan kuliah-kuliah lainnya. Ini ada alur umum sama alur khusus. Oke, baru berikutnya nanti alur pemrograman yang ada di informatik. Ada algoritma dan struktur data, ini prosedural, skala menengah, ada logika informatika, ini paradigma deklaratif, ada yang basis data, ini paradigma relational, ada pemrograman berorientasi objek, ini menengah besar, ada strategi algoritma, ini program kompleks,
algoritma tingkat lanjut, ada pemrograman web, lingkungan web, pemrograman sistem, pemrograman platform khusus, yang PBD yang ada sekarang itu F3210, Platform Based Development, itu kita belajar 3 platform sekaligus. Platform mobile, platform game, dan platform industri. Yang mobile menggunakan Android, kita mengembangkan aplikasi Android. Untuk yang game kita menggunakan Unity. Kalau yang industrial kita ngoprek Arduino, gitu ya. Nah, bahan-bahannya sebenarnya ada di sini, silahkan nanti bisa dibaca-baca juga tentang sejarah pemrogramannya. Di sini ada yang diktat dari Bu Inge, ada yang judulnya Dasar Pemrograman, di bagian pemrograman prosedural, ada juga yang bagian pemrograman fungsional. Slide kuliah Introduction to Programming and Software Engineering dari Bu Inge. Oke, mungkin itu aja untuk pengenalan dasar pemrograman. Ini adalah materi untuk minggu pertama di IF 1210 Dasar Pemrograman Teknik Informatika ITB. Terima kasih. Selamat siang. Sekarang udah siang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.